Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas boleh dipimpin doanya? Ya. Alhamdulillah. Makasih. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Siapa yang gak masuk hari ini? Masuk semua ya? Bagus. Sebelum kita menginjak ke materi yang akan kita bahas hari ini, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya biar lebih semangat belajar. Kita kan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu pencipta lagu Indonesia Raya itu siapa? Ya, benar sekali. Pencipta lagu Indonesia Raya tersebut adalah W.R. Supratman. Ia termasuk pahlawan Indonesia yang pandai memainkan biola. Ia membuat lagu Indonesia Raya tersebut tepat pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ia memperdengarkan instrumental lagu ciptaannya kepada peserta umum. Saat itulah lagu Indonesia Raya diperdengarkan di depan umum. Namun, W.R. Supratman tidak sempat menikmati suasana kemerdekaan karena menciptakan lagu Indonesia Raya membuatnya selalu diburu oleh polisi Hindia Belanda sampai akhirnya jatuh sakit di Surabaya. W.R. Supratman wafat pada tanggal 17 Agustus 1938. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita selalu mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena jika tidak ada perjuangan para pejuang atau para pahlawan, kita mungkin tidak akan merdeka dan tidak akan merasakan kesejahteraan saat ini. Mungkin saat ini kita masih dijajah, kita masih merasakan kelaparan, kita masih sengsara. Maka dari itu, kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan dan kita juga harus mengenangnya. Maka dari itu, kita melaksanakan upacara setiap hari Senin. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang alasan mengapa pahlawan melawan penjajah, mengapa Belanda dan Jepang menjajah Indonesia. Semua itu kan pasti ada alasannya. Tidak mungkin Belanda dan Jepang menjajah Indonesia begitu saja tanpa ada alasannya, tanpa ada tujuannya. Nah, untuk materi yang ibu jelaskan tadi, ibu jelaskan di belakang ya. Sekarang kalian perhatikan gambar pahlawan yang ibu berikan tadi.
untuk menyebutkan siapa saja nama dari pahlawan-pahlawan tersebut. Nah, jika kalian sudah mengamati gambar tersebut dan menuliskan siapa saja nama dari pahlawan tersebut, Ibu sekarang akan menampilkan video tentang perjuangan para pahlawan. Tolong diperhatikan ya. Bertahun-tahun sudah di zaman penjajahan, Nusantara dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Mereka datang dari tempat yang begitu jauh karena menyadari betapa pentingnya dan berharganya Nusantara. Dari sejak kedatangan Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, Belanda lagi, hingga Jepang, semuanya pernah berusaha untuk menguasai negeri ini. Beberapa di antaranya bahkan pernah berkuasa dalam waktu yang sangat lama dan peninggalannya masih dapat dijumpai sampai sekarang. Sebut saja Istana Bogor, yang dulunya adalah tempat kediaman dari para gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena ketidakmampuannya dalam mengikuti perkembangan di bidang teknologi dan tidak adanya semangat persatuan, kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak mampu melawan penjajah yang jauh lebih unggul dalam banyak hal. Sejak saat itu, para pendahulu kita bermimpi untuk akhirnya bisa menjadi bangsa yang merdeka di tanahnya sendiri. Melalui perjuangan yang panjang dan sulit, tokoh-tokoh nasional yang berasal dari berbagai kalangan akhirnya bisa memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia. Setelah kalian mengamati gambar dan video yang telah Ibu berikan, sekarang Ibu minta kalian menulis pertanyaan untuk teman kalian tentang pengamatan gambar dan video yang telah kalian amati tadi. Nanti pertanyaannya saling ditukar. Jadi setiap satu bangku nanti ditukar pertanyaannya untuk dijawab ya. Nanti Ibu cek satu-satu dikumpulkan. Sekarang Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Nanti akan Ibu bagi mana yang memberikan pertanyaan, mana yang menjawab pertanyaan. Nanti Ibu akan bagikan 2 kertas, yang satunya pertanyaan, yang satunya kisi-kisi. Penilaiannya Ibu akan menilai dari siapa yang pertama menjawab dahulu. Jadi ini terapannya cepet-cepetan ya. Tadi kan kita udah bermain secara kelompok, seru ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian baca di buku paket tentang alasan penjajah menjajah Indonesia. Nanti setelah kalian membaca, Ibu minta kalian menyimpulkannya, kemudian satu persatu maju untuk berstorytelling atau menceritakan apa yang telah kalian dapat dan apa intinya dari apa yang kalian baca tadi. Sudah ya anak-anak? Nah, sekarang yang berstorytelling maunya urut absen atau Ibu tunjuk? Urut absen. Ya udah, baik. Sekarang nomor 1 dulu. Maju. Nah, kalian tadi kan udah berstorytelling di depan dan bagus-bagus semua. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PPT. Alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu supaya rakyat Indonesia lebih makmur dan lebih sejahtera daripada masa sebelum kemerdekaan dahulu. Selain itu, alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri. Pendidikan akan diunggulkan sehingga lebih banyak orang pintar yang akan membangun Indonesia sendiri. Alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan selain untuk menegakkan harkat dan martabat diri, juga untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Apalagi penjajah yang melakukan sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia, menjadikan masyarakat Indonesia sengsara dan tak
mempunyai tujuan hidup sendiri, tidak mampu membangun diri mereka sendiri. Jadi mereka hidup itu hanya untuk melayani para penjajah. Mereka kerja tidak dibayar, tidak boleh istirahat, kerja terus-menerus dari pagi sampai malam, tidak berhenti. Sehingga banyak sekali rakyat Indonesia yang menderita karena adanya penjajahan ini. Maka dari itu, pahlawan Indonesia dengan semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk mesejahterakan rakyat agar Indonesia kembali makmur. Indonesia mampu membangun diri mereka sendiri tanpa harus berdiri di bawah kaki Belanda dan Jepang atau para penjajah. Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Kenapa sih Belanda menjajah Indonesia sebegitu lama? Belanda menjajah Indonesia dimulai dengan rempah. Lantas, mengapa rempah menjadi penyebab Belanda menjajah Indonesia? Lili Suratmito, seorang pemerhati warisan budaya kolonial, mengatakan bahwa keberadaan kongsi dagang Belanda itulah yang menjadi cikal bakal perdagangan. Kongsi dagang dari Belanda tersebut punya tugas mengangkut barang ke Polandia. Kala itu, Belanda menjadi negara yang maju dalam sektor perdagangan. Ia menjadi penghubung dengan Lisbon dan negara Eropa Utara. Belanda juga menjajakan dagangan lain seperti misum, garam, hingga persenjataan. Kegiatan jual beli berlangsung tenang dan berjalan dengan lancar. Sayangnya, terjadi perang antara Belanda dan Spanyol. Belanda pun mengalami reformasi. Kerajaan Portugis pun dipersatukan dengan kerajaan Spanyol. Kondisi ini ternyata berhubungan dengan Indonesia. Belanda pun terdesak dan mencari jalan keluar. Siapa sangka hal ini jadi pemicu Belanda menjajah Indonesia. Memang bisa dibilang rempah-rempah menjadi asal mula datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan tersebut untuk berburu serta menguasai rempah dan juga menjajah Nusantara. Nah, apa sih alasan Jepang datang ke Indonesia juga? Yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi industri Jepang. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Yang ketiga, banyaknya jumlah penduduk Indonesia bisa menjadi pasar yang menguntungkan bagi Jepang. Yang keempat, menjadikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja dan buruh yang banyak dengan upah murah. Setelah 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Indonesia. Kenapa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Indonesia? Karena bom atom yang dijatuhkan pasukan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki mampu melumpuhkan pemerintahan Jepang. Dampaknya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang pada sekutu diumumkan langsung oleh Kaisar Jepang Hirohito yang tampil di radio nasional di dalam buku Koigun. Suara Kaisar Jepang disiarkan siang hari pada 15 Agustus 1945. Ini memberi bukti adanya himpitan dan kesulitan oleh kegaduhan karena perubahan baru. Tapi apa yang dikatakan Kaisar dapat dimengerti. Berita kekalahan Jepang sampai ke telinga para pemuda Indonesia meski sempat dirahasiakan oleh pasukan Jepang. Ditunjukin gambar bagaimana para pejuang dengan gigihnya mengusir para penjajah yang terus-menerus meresahkan Indonesia. Bisa diamati ya, bisa dimengerti bagaimana perlawanannya dulu, bagaimana susahnya. Mereka harus rela mati demi Indonesia. Yang pertama ada Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan Aceh. Cut Nyak Dien memimpin perang di daerah pedalaman Meulaboh
bersama dengan pasukannya. Belanda selalu berusaha untuk menangkap Cut Nyak Dien karena dianggap Cut Nyak Dien sangat berpengaruh pada masyarakatnya dalam berperang. Belanda terus mendesak, selalu memberikan tekanan. Akibatnya, kondisi fisik dan kesehatan Cut Nyak Dien menurun hingga akhirnya Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh Belanda. Kemudian Cut Nyak Dien diasingkan di Sumedang, Jawa Barat. Ia tetap merahasiakan jati dirinya sampai akhir hayatnya. Ia wafat pada 6 November 1908, dimakamkan di Sumedang. Karena perjuangan Cut Nyak Dien yang pantang menyerah untuk Indonesia, seorang penulis Belanda, Nyonya Sekli Lulof, kagum dan memberikan gelar Ratu Aceh. Selanjutnya, Raden Ajeng Kartini. Siapa yang nggak kenal Raden Ajeng Kartini? Kita selalu mengadakan Hari Ibu Kartini pada tanggal 21 April, pada setiap tanggal 21 April, ya kan? Nah, ini dia sosok Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesejahteraan wanita Indonesia agar wanita dan pria di Indonesia itu setara. Karena zaman dulu itu wanita dan pria itu selalu dibedakan. Pria dituntut untuk bersekolah, berpendidikan tinggi-tinggi, namun wanita tidak boleh sekolah, tidak boleh mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Wanita hanya terus direndahkan oleh kaum laki-laki. Maka dari itu, Raden Ajeng Kartini ingin sekali memperjuangkan martabat wanita, agar pria dan wanita itu sama, tidak beda, bahwa wanita itu bisa. Pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan, Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia tidak diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kartini sering berkorespondensi dengan teman-temannya di luar negeri, dan akhirnya surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Aben Danon dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yaudah yuk, biar kita rileks sedikit ya, kita menyanyi ibu kita Kartini. Yuk, 1, 2, 3. Selanjutnya ada Bapak Insinyur Soekarno. Siapa yang nggak kenal Bapak Insinyur Soekarno? Kemerdekaan Indonesia tidak luput dari perjuangan Soekarno. Ia adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia juga sangat banyak ya anak-anak. Pengasingan yang dialami Soekarno tidak pernah membuatnya menyerah. Dia justru terus berjuang untuk Indonesia yang merdeka, karena cita-cita dia hanya satu, Indonesia merdeka. Kekalahan Jepang membuat perwakilan golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka juga menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus
1945 untuk mendesak proklamasi Indonesia. Akhirnya Soekarno pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Soekarno membaca teks proklamasi dengan keadaan demam karena terserang malaria. Sejak peristiwa prasejarah itu, Indonesia resmi merdeka dan Soekarno resmi menjadi presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang yang terjadi selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1930. Perang ini disebut juga Perang Jawa. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Awal mula terjadinya Perang Diponegoro adalah karena Belanda memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di Desa Tegarrejo. Pada tanggal 25 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Diponegoro menyatakan bahwa ia menyerahkan diri dengan syarat agar pasukannya dilepaskan. Lalu Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Manado, kemudian dipindahkan di Makassar hingga wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855. Diponegoro juga merupakan pahlawan yang rela mati demi rakyatnya. Betapa hebat ya pejuang pahlawan-pahlawan tadi itu untuk memerdekakan Indonesia. Tanpa pejuang-pejuang tersebut dan pejuang lainnya, mungkin kita sekarang belum merdeka, kita masih berperang, kita masih dijajah. Sebenarnya ya, kita ini itu sampai sekarang tuh masih dijajah, tapi dijajah secara halus. Ada yang tahu apa itu maksudnya dijajah secara halus? Ya contohnya, barang-barang dari luar negeri masuk ke Indonesia tanpa disortir. Orang Indonesia, orang dalam negeri lebih menyukai produk luar negeri daripada produk dalam negeri karena dianggap produk luar negeri lebih keren. Kemudian handphone saja yang kita gunakan sekarang ini itu juga dari luar negeri, sehingga kita membuat malas-malasan kan untuk belajar. Itu sebenarnya juga berguna untuk Indonesia, asal kita saja bagaimana cara menggunakannya. Namun contoh tersebut itu juga termasuk penjajahan secara halus. Rakyat Indonesia tidak lagi bangga dengan apa yang dimiliki Indonesia. Sekarang jalan-jalan saja harus keluar negeri, padahal di dalam negeri banyak sekali hal-hal yang indah untuk dikorak lebih dalam lagi. Makanya ya anak-anak, kita harus lebih menyukai, lebih menggemari produk dalam negeri. Kalian juga harus belajar lebih giat untuk mengharumkan nama Indonesia. Ya, bagaimana sih sejarah singkat kemerdekaan Indonesia? Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan menjual rempah-rempah yang saat itu sangat mahal. Melihat banyak orang yang menderita, Soekarno dan yang lainnya bergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Pada akhirnya perjuangan mereka pun menuai hasil. Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momentum dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Namun perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Untuk memerdekakan saja, mereka juga harus menumpahkan darah mereka kembali. Sungguh tidak mudah.
Tapi akhirnya para pahlawan membuahkan hasil hingga sekarang. Tugas kita hanya menjaga, menghargai para pahlawan, mengharumkan nama pahlawan. Merdeka zaman dulu dan sekarang ini beda. Mereka dulu merdeka dengan melawan penjajah. Sekarang tugas kita mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara mengisinya? Kita melaksanakan upacara setiap hari Senin dengan hikmat. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, mengharumkan nama Indonesia. Itu sudah termasuk mengisi kemerdekaan. Paham? Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Sekarang Ibu akan memberikan video proses kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana prosesnya untuk kita bisa merdeka? Perhatikan ya. Pada masa itu, Indonesia diserang penjajah. Mereka membakar rumah, menangkap penduduk desa, dan mengambil alih sebagian wilayah di Indonesia. Saat hampir seluruh wilayah Indonesia diambil alih, banyak tokoh-tokoh pejuang yang memikirkan cara bagaimana melawan penjajah. Bagaimana caranya mengusir mereka? Para pejuang mengumpulkan seluruh masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia untuk bersatu mengusir para penjajah. Meskipun banyak kegagalan, namun mereka tidak menyerah. Berbagai cara mereka lakukan demi mengusir penjajah. Dan pada tahun 1945, Indonesia mendapatkan kemerdekaannya berkat perjuangan masyarakat pada kala itu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Nah, betul sekali. Yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa kita harus terus menghargai para pahlawan, menghargai perjuangannya dengan cara kita belajar dengan giat. Kalau tidak ada mereka, kita mungkin masih dijajah. Maka dari itu kita harus terus menghargai dan mengenang. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Ya, mengerti? Nah, sekarang Ibu mau tanya, untuk mengetahui seberapa pahamnya kalian tentang materi hari ini. Siapa yang menjadi presiden pertama Indonesia? Ya, benar sekali. Berarti kalian udah paham ya. Terus, di mana Soekarno diasingkan sebelum kemerdekaan? Ya, benar sekali. Jadi kalian sudah paham semua ya yang Ibu jelaskan tadi. Baik, pinter. Nah, waktunya udah habis ya anak-anak. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Yuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran hari ini, pembelajaran yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.